Terima kasih buat hari ini kami dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Maka tolonglah kami, buka hati kami, Roh Kudus penuhi hidup kami, sehingga firman dikaburkan jatuh tanah subur berbesar lipat, dan kami memuliakan Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus Rabi kami semua. Dalam nama Yesus firman hidup kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Ibu. Ya, kita akan bahas tema penting. Tema saya adalah hiduplah senantiasa dalam terang Kristus. Ya, ini hal yang penting. Memang Yesus mengatakan begini, terang itu sudah datang. Tetapi manusia itu menjauh dari terang. Kenapa? Karena takut perbuatannya jahat. Itu habitat. Ya, kita dalam kegelapan nggak ingin datang kepada terang. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita belajar untuk hidup dalam terang. Karena kita anak-anak terang. Baik, lanjut. Ya, mari kita baca 3 ayat ini. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah didengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah ada terang, dalam Dia tidak ada kegelapan. 6. Jika kita katakan bahwa kita berperluan dengan Dia, namun kita hidup kegelapan, tidak berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang seperti Dia dalam terang, maka kita berperluan seorang dengan yang lain. Dan dari Yesus anak itu kita dari segala dosa. Nah, ada 3 catatan saya pikir adalah bahwa ya Allah adalah terang dan dalam Dia tidak ada kegelapan. Yang kedua, bahwa kalau kita bilang kita ini hidup dalam terang, punya persekutuan dengan Dia, tapi kita hidup dalam kegelapan, ini dusta, ini nggak cocok. Gitu. Misalnya dia tanya, ya apa kabar Pak? Baik aku. Bapak dari mana? Dari Solo lah. Pasti bukan. Itu dari Batam. Karena cocok dengan ikonnya. Kamu mungkin cocok. Itu maksudnya. Dikatakan kalau kita hidup terus seperti Dia, ini kata kita boleh memiliki persekutuan seorang dengan Dia. Jadi itu yang penting. Lanjut. Pesan dari si teks Alkitab katakan bahwa Allah adalah terang, dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini penting. Allah itu terang, dalam Dia tidak ada kegelapan. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengikut Yesus, maka kita tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, ketika kita berjalan kegelapan, ini bahaya. Karena kalau gelap, kita bisa tabrakan. Ya, ketika lampu mati dan kita bergerak sama lampu mati, itu cukup kita bicara satu aja yang bergerak ya. Karena kalau lampu mati orang bisa tabrakan. Ada satu teman saya, dia pelit sekali. Jadi dia kalau makan tidak ingin berbagi, jadi makan mati. Karena kalau makan bisa terang, orang minta bagi dong. Malah kadang-kadang ada teman saya yang langsung ambil. Dia dari Manado, dia dulu baru bilang tadi saya ambil. Nggak cocok. Karena benar gitu, ambil dulu baru bilang tadi om kita belum gelap, oh nggak apa-apa silakan. Tapi kalau yang itu jadi lain maknanya. Dia makan karena tak boleh diminta. Tiba-tiba lampu menyala. Waduh, ini nggak enak saya bilang. Ternyata yang dilihat lah. Ini kan nasi dia kasih kuah kan. Rupanya dia sudah makan cicak 2, ada 1 lagi. Jadi kalau makan di gelap itu bahaya. Kita nggak tahu apa yang kita makan. Lanjut. Ya, implikasi bagi diri kita sebagai murid Yesus. Memang dahulu kamu ada kegelapan, tapi sekarang kamu terang dalam Tuhan. Itu perbedaan status.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lanjut. Ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, dan kebenaran. Jadi implikasinya kalau kita hidup benar, kita hidup terang, inilah buahnya. Pasti baik. Endingnya pasti baik. Walaupun kadang jalan itu agak sedikit, iya, menukik, turun, naik, berbelok, kiri kanan jurang. Tapi selama kita hidup dalam terang, maka ada sebuah guidance ilahi buat hidup kita. Dan kita aman. Tapi kalau kita berjalan ke kegelapan, terlalu berisiko. Dan kita dikatakan adalah anak-anak terang. Itu status kita. Jadi nggak mungkin kita hidup dalam kegelapan. Jadi kan udah nggak cocok lagi. Ya. Dulu kita suka marah-marah, berbohong, nipu. Ya, apalagi maaf, ibu suka yang namanya ya ngomong-ngomong tuh. Ya. Jadi kalau ibu ini hanya ibu. Ini hanya buat ibu saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang. Nanti 2 jam sudah semua orang itu tadi masih ngomong. Dia bilang juga, tapi ini buat kamu aja diam-diam. Tapi ketika kita bertobat ke Yesus, udah nggak kita lakukan itu. Ya. Saya itu waktu belajar tentang apa namanya gangguan mental berat. Saya membaca satu teks yang dia menulis kira-kira ada 38 gangguan mental berat. Kalau saya lihat, saya baca-baca, itu kan buku teks. Ya ampun, semua dalam buku itu saya lakukan. Malah ada 13 lagi yang dia belum tulis yang saya lakukan. Jadi berarti pengalaman saya jauh lebih rumit dari buku ini. Saya lihat, pernah saya lakukan ini. Ini pernah. Jadi menurut buku itu saya gangguan mental berat. Waduh, kenapa saya tidak gangguan mental ya? Ya karena saya bertobat. Nah pertobatan itulah yang membuat kita berstatus sebagai anak-anak terang. Dan karena itu kita harus hidup sebagaimana status kita. Kita ibaratnya orang yang kotor, yang menjijikan, baju kita kumpul bau, sikat gigi, kaki tangan semuanya, aduh, rambut ketombean. Tapi kemudian seorang ibu datang dan membawa kita ke rumahnya. Kemudian itu adalah istana. Lalu dia mengatakan kepada pembantunya, ini anak tolong dikasih mandi, ini sabunnya, kukunya dipotong, dia dimani-pedi, lalu kasih baju yang bagus, kasih parfum yang bagus, dan kasih tahu dia cara berjalan, cara makan, cara bicara, cara foto, sebagaimana statusnya sebagai anak di kerajaan ini. Karena itu kerajaan itu ada standar hidup. Makanya kalau kita lihat orang-orang seperti di kerajaan Inggris itu nggak sembarang senyum. Malah di Korea Utara ada senyuman yang diatur oleh negara. Senyum. Ada 15 senyum yang harus kita kuasai. Kenapa kalau senyum begitu? Ini kan happy, harusnya begini senyumnya. Kenapa kalau senyum begitu? Itu kan di hari ulang tahun gak boleh begitu senyumannya. Ya, Korea Utara itu ngaco. Ya. Tapi dulu waktu rapat bisa dihukum mati. Apalagi korupsi. Ya, kita berdoa supaya Indonesia bebas korupsi, amin. Negara yang kaya miskin, ya korupsi. Kalau di China, di Korea Utara berani korupsi, jangan korupsi. Lagi rapat tertidur aja ditembak mati. Padahal itu bukan orang sembarang itu wakil menteri pertahanan. Ya, jadi ada kebaikan yang kita perlu, ada kebenaran, ada keadilan. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, ini jaminan Tuhan, kita bilang. Kalau kita mau hidup baik, ya hidup dalam terang. Kalau kita hidup dalam terang, kita mendapatkan keadilan. Tuhan pasti membela kita, amin. Orang gimana pun kita, Tuhan pasti bela kita, pasti. Bahkan sekalipun orang lagi taruh senjata di kita, amin. Kenapa? Kita tahu kita katakan di Mazmur, ya sekalipun ada orang yang ingin tembak kita, tapi nggak bisa nembak. Dia sudah masih ingin tembak kita, tapi kita malah asik makan. Dia sudah masih ingin tembak kita, tapi nggak bisa karena ada yang menjaga kita. Tapi kalau yang menjaga itu diambil, udah kenal. Udah kan pasti kan. Karena tidak ada proteksi dari Allah buat kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup benar, Tuhan memberi perlindungan buat kita. Amin. Jadi waktu Daud berperang melawan Goliat itu, siapa yang tidak takut menghadapi Goliat? Goliat badannya hampir 3 meter.
Itu jari-jarinya sebesar apa gitu. Dan dia punya, dan sudah terkenal. Nggak pernah dia kalah. Mungkin dia sudah bertanding 150 kali, nggak pernah. Malah korbannya ada patah tulang, ada kepala tengkoraknya pecah, ada dadanya robek gara-gara itu. Jadi siapa yang berani? Saul nggak berani, Daud nggak berani. Tapi ada seorang dewasa berani. Kenapa? Karena yang satu mengandalkan kekuatan, yang satu mengandalkan Tuhan. Aman. Bukan Daud hebat, Tuhan yang hebat. Ya. Jadi kalau kita mau lihat pakai komputer, waktu Daud itu lempar, kadang di sini pecah, langsung jatuh. Tapi kita perhatikan, wah, sebenarnya lemparannya salah. Tapi yang bikin benar adalah malaikat. Gitu. Jadi ini kepala Goliat, Daud lempar ke sini, tapi pasti kena di sini karena malaikat terarahkan. Gitu. You lempar kemana aja, kalau you pergi sana itu pasti kena di sini. Kenapa? Karena Tuhan yang atur. Nah, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan itu berlaku bagi orang benar. Sehingga kalau kita hidup terang, kita memperoleh kebaikan, banyak sekali kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ini nggak bisa ditawar. Ini firman Tuhan bilang. Amin. Amin. Lanjut. Orang yang hidup dalam terang memiliki persoalan seorang akan yang lain. Nah, ini 6 hal penting. Orang yang hidup terang itu terbuka, jujur. Nah, ini dalam konteks suami istri lebih pas. Suami itu harus jujur pada istri atau sebaliknya. Kadang-kadang istri berhikmat kan, bukan nggak jujur ya. Karena suaminya kalau ada uang dia minta terus untuk judi. Jadi gimana Pak? Kalau saya kasih tahu saya jujur, uang dia dulu untuk berjudi. Pada anak-anak belum bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar makan, bayar beras, bayar bulan lalu. Jadi gimana Pak? Untuk konteks ini ibu tidak berbohong tapi berhikmat. Gimana caranya Pak? Bapak jangan kasih tahu semua jumlah uang. Gitu. Kalau uangnya ada 2 juta, ya ibu harus bijaksana. Kalau tanya uang kita berapa, akan ibu sulit. Kalau bilang 2 juta, dia minta. Kalau 2 juta, ibu bohong, kan gitu. Jadi gimana caranya? Alihkan percakapannya. Seperti teknik hipnotis. Nah, hipnotis itu begini, kita kan kosong. Dia tanya, kita dibawa, kita balik, kita jadi yang menghipnotis dia. Dia tanya, kita tanya 3 kali. Dia tanya 1 kali, kita 3 kali. Dia 2 kali, kita 10 kali. Gitu. Pak, apa kabar Pak? Kamu kenapa berotan sekarang? Di mana tempat tinggal kamu? Coba, ingat nggak kapan kita ketemu? Dia bingung. Ini siapa ya? Hipnotis siapa? Akhirnya dia pulang. Saya bilang, satu hal Pak, jangan lupa Pak ya. Bapak ingat bahwa Yesus baik buat Bapak. Hah? Kenapa saya malah Injil? Nah, penginjilan bentuk hipnotis juga. Dia mau hipnotis, saya malah Injil dia. Tapi kalau dia tinggal di mana? Oh, dengan fotonya, iya. Oh. Kalau kita tunggu, kita pasif, dia kan guidance kita. Tapi kalau kita 2 kali diaktif, kita yang guidance dia. Jadi siapa yang guidance siapa? Itu pertanyaan. Jadi ketika kita terbuka, kita jujur, aman kita. Jadi saya bilang ibu itu jauh dengan hikmah. Gitu. Saya udah terbiasa punya sejumlah jalan keluar. Pak, kapan saya pulang? Saya ingatkan kamu untuk jangan lupa hafal Yohanes 3:16. Kamu hafal belum? Nah, dia coba dulu. Ya kita latihan sekarang ya. Latihan. Jangan lupa ya. Dia soal persekian ya. Yang mana? Aduh, yang kemarin. Oh ya, siap Pak. Oke, kamu kerjakan itu ya. Bapak mau bimbing bisa Pak. Jadi saya nggak perlu jawab, karena saya alihkan. Pak, orang tua saya gimana? Kamu tadi malam tidur gelisah. Pak, gelisah Pak. Kenapa kamu gelisah? Apa yang kamu pikirkan? Coba, kau baca kitab enggak? Coba baca Mazmur, baca. Aku mau memberikan diri lalu tidur. Kamu hafal itu ya. Besok saya akan cek kau bangunnya berapa. Dan yang paling penting adalah kamu gelisah. Padahal ini pertanyaan saya udah tanya 10 hal yang lain. Nah gitu. Cepat alihkan. Nah itu perlu hikmah. Kayak Abraham ditanya, ya Pak, ini sudah ada kayu, sudah ada misbah, sudah ada pisau, sudah ada api. Pertanyaan saya, Pak, dombanya mana? Kan Abraham jawab gimana? Kalau jawab jujur, kamu lah dombanya gitu. Tapi Abraham bilang, udah kamu tenang, Tuhan akan menjadi. Nah dokter belajar tentang jawaban seperti ini. Dok, gimana anak saya? Sebentar saya periksa dulu. Ibu gimana? Tadi saya tensi dulu. Ibu temannya karena ada tensinya ya. Sebentar nanti perawat tolong diperban
karena kecelakaan. Mereka dua kecelakaan. Satu mamanya, satu anaknya bisa. Anak di sana, mamanya di sini. Tiap hari mamanya ke dokter, dokter mengalihkan. Ya udah ibu banyak berdoa, tenang ya, supaya nanti cepat pemulihan. Datang perawat yang baru yang belum dilatih. Ya. Suster, iya, kenapa Bu? Saya mau tanya anak saya gimana? Lah, ibu belum tahu. Ya kenapa? Ya ampun, masih belum tahu. Jadi belum tahu sampai sekarang. Ya apa Pak? Aduh, kan sudah meninggal. Langsung dia meninggal. Jadi mereka dua tabrakan, anaknya langsung meninggal, mamanya belum. Nah anaknya meninggal gara-gara tabrakan, mamanya karena kaget bahwa anak sudah meninggal, dia meninggal. Jadi dua meninggal berbeda, padahal penyebabnya sama. Kenapa? Karena si perawat tidak terlatih menjawab yang baik. Jadi kalau kita jujur, kita terbuka, aman. Nah kadang-kadang perlu hikmah. Dikatakan kita jadi kuat. Kalau kita saling berbohong, waduh. Iblis suka kalau kita berbohong. Karena kalau berbohong, kita sih punya jarak antara kita dan pasangan kita. Ini dalam konteks suami dan istri. Ya. Tidak ada kecurigaan. Ibu-ibu curiga nggak sama suaminya sendiri? Jujur. Dulu mungkin ya. Kok suami saya belum pulang? Biasanya pulang jam 6, sekarang jam 11 belum pulang. Begitu pulang kok bawa parfum. Begitu pulang kok pakai baju yang lain. Langsung istrinya bertindak jadi jaksa penuntut umum. Pak, dari mana? Kok bisa? Setahu saya kan Bapak pulang jam 6. Semacet-macetnya Bapak pulang jam 6 lewat 45 menit. Ini jam 11 Bapak. Coba Bapak jelaskan yang bisa saya terima. Coba. Bapaknya kan jadi bingung, udah lama. Suami pulang itu udah bersyukur. Kok bersyukur? Ya syukur masih pulang. Maksudnya, bapaknya syukur udah gak pulang. Udah bagus dia pulang. Karena punya suami sudah gak pulang-pulang. Entah pergi kemana seperti kabut dan terbanyak angin. Hilang, lenyap tanpa bekas. Ini kan saya masih pulang. Jadi harusnya memang bersyukur. Bikin dulu kayak tawarkan susu angin kayak supaya saya tidur dengan tenang. Ini tanya malah jadi interogasi. Saya ini suami bukan terdakwa. Oh iya maaf Pak. Padahal suaminya ngeles juga karena dari mana? Jadi sama-sama pintar. Pak dari mana sih Pak? Aduh, Mama bisa nggak tekanan itu pelan? Pak dari mana Pak? Atau lebih tepat siapkan air mandi dulu, tawarkan dulu ini malah marah. Kalau gini gua malas deh. Padahal itu kan ngeles. Nah kalau suami dan istri jelas-jelas gitu, yang gimana mereka mau solid? Karena mereka terpecah satu dengan yang lain. Ya, dan bagaimana kita ada damai? Orang yang damai karena dibuat-buat dengan damai itu beda. Yang satu plong, yang satu diatur-atur dan harus pintar. Ya, untuk jujur itu nggak usah pintar. Langsung kita ngomong aja, karena ada yang kita tutupin. Ya, mana dari mana mah? Itu dari sebelah. Beli ini. Beli apa? Ini gula Pak. Oh. Gampang. Tapi kalau kita bohong, kita harus pikir semua jawaban yang paling canggih. Pak dari mana? Kayak gini. Oh gitu. Gini. Rumit sekali. Nah kita ngomong hari ini, nggak lusa dan minggu depan kan kita ngomong berapa apa ya? Masih harus catat kebohongan kita supaya kita sistematik jawabnya kan gitu. Ada teknik untuk tahu orang itu jujur atau tidak, agar cepat bertanya. Ini kaget, oke deh kaget yang jujur keluar. Kalau mendadak, dia tidak sempat berpikir. Dan orang kalau tidak sempat berpikir, yang asli keluar. Tapi kalau ada waktu panjang untuk berpikir, Pak nanti Mama mau rencana 2 pertanyaan. Kapan nanti jam dari ini? Oh dia udah pikir jawabannya. Pasti bohong. Tapi kalau tiba-tiba akan keluar secara spontan. Nah itu yang asli. Gitu. Jadi kalau kita lihat orang yang ditodong itu lama ditodong, Pak nanti ini kan kita hanya minta jawaban. Bapak percaya tidak? Dia sudah pikir. Bapak percaya sudah? Dia kan sudah pikir. Kalau tiba-tiba, wah dia bisa asli. Gitu. Baru dari juga, kapan? Ya sekarang sudah tidak lagi. Lo kemarin masih, saya kapan lo tidak percaya? Saya ajak pistol di kepala saya. Jadi kalau kita itu terang, kita punya fellowship.
Ibu-ibu, kalau kita punya teman kecewakan kita, mau nggak bergaul dengan dia? Dia utang nggak dibayar, utang nggak dibayar. Sebenarnya nggak baik kasih utang orang. Saya kasih tahu aja. Karena kalau orang utang, kemungkinan bayarnya kecil. Jadi kalau boleh, jangan kasih utang. Bukan karena kita, tapi karena dia. Kalau kita sudah kasih utang dan dia nggak bayar, pasti kan kecewa. Saya kecewa sama Ibu Bintang deh. Cuma nama Bintang yang sama di sini. Jadi kita pakai nama dia aja. Masa Ibu berutang? Udah 3 kali berutang. Utang pertama 2,5 juta. Utang kedua, ya 600.000. Utang ketiga, ya 950. Enggak, 970. Karena dia minta belum lagi. Tapi sampai sekali belum bayar. Jadi dia terpaksa tidak mau datang ke rumah Ibu Bintang. Kenapa? Karena dia kecewa. Tapi kalau Ibu Bintang sebenarnya sih enggak. Rumahnya bagus, ada piano. Depan ada taman. Dan penuh dengan kembang-kembang. Berarti dia punya jiwa seni tinggi. Bersih rumahnya. Saya pertama kali ke rumah, saya kayak toilet dulu, bersih sekali. Gitu. Belum lagi di ruang tamu ada piano. Terus yang paling penting ada di meja makan. Penuh dengan makanan. Saya paling suka diajak oleh ibu-ibu untuk acara. Kenapa? Itu makanan pasti benar. Pasti. Dan mereka tahu apa yang bawa. Kan semua orang tahu, dan jago-jago masak ibu-ibu ini. Tapi kalau bapak-bapak jangan tahu. Mau minum kopi ada. Ada. Ini dulu ke warung. Susah. Jadi susah yang bapak-bapak ini. Karena bapak-bapak nggak ada persiapan, tapi ibu-ibu ada kue, ada wah macam-macam. Jadi kalau kita punya fellowship yang baik dalam Tuhan, maka kita hidup dalam damai, nggak ada beban buat kita, karena aman kita. Dan biasanya orang hidup dalam damai itu nggak suka mimpi buruk, percaya? Yes. Siapa yang mimpi buruk itu dikatakan masalah dalam hidup kita. Saya ini suka mempelajari orang yang bermimpi. Kalau mimpi itu Tuhan selalu memberi pesan buat kita. Bahkan kalau kita dalam kondisi lapar, pasti kita mimpi lagi kenyang, lagi makan. Coba aja, ada lapar sekali, bermimpi lagi makan enak-enak. Karena itu pesannya, kamu itu perlu makan. Kamu lapar sekali, dan makanya mimpinya itu lagi makan. Percaya, coba tidur, puasa, pasti mimpinya makan. Saya tiap kali lapar sekali, mimpinya makan. Itu. Jadi saya anjurkan kalau ibu mau tidur tenang, makanlah secukupnya. Pasti tenang tidurnya. Itu. Jadi kenyangkan perut, ya, penuhi perut dan kosongkan pikiran. Pasti ibu tenang tidur. Tapi jangan dibalik. Pikirannya banyak, perut kosong. Apalagi saya utang. Kalau kita mengalami seperti yang ibu tadi ceritakan, ya sudahlah, kita belajar untuk yang enggak. Namanya ini terjadi kan, sudah lain kali hati-hati. Sebelum keluar rumah berdoa dulu berdoa itu Tuhan tolong luputkan saya dari bahaya. Tolong hari ini saya bertemu dengan orang-orang hebat. Tolong hari ini beri saya berkah. Tolong Tuhan jauhkan saya dari semua orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang merencanakan jahat, Tuhan jauhkan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat orang tabrak ke depan, sebenarnya tabrakan di kita. Tapi kalau Tuhan geser, kena orang lain. Gak kita, atau dia masuk di got. Ya gak masalah, karena got punya pemerintah. Kalau berita ke komplain, kenapa kita marah? Gitu. Jadi kita hidup bisa saling percaya. Kalau suami istri saling percaya enak ya, amin? Amin. Amin ya? Amin. Saling percaya itu menyenangkan. Teman saya saking percaya ke saya, dia titip mobil 1 tahun. Sampai dia takut. Jadi saya harus kunci dapat, jangan sampai hilang. Kalau hilang saya malu. Padahal saya bilang udah balikin lagi, jangan udah kamu pakai aja. Saking percaya. Kalau orang percaya itu enak. Saya pernah 1 hari dipercaya orang, orangnya kaya pisan, kasih tuh kartu. Cuma saya nggak mau kartu saya pegang karena begini. Kita jalan nih, kan orang-orang suka mudah yang mumpung kan. Ayo belajar. Di balik kita ada tempat yang mahal, itu sepatu bisa sampai 15 juta. Tas apalagi bisa 30 juta jam tangan. Jadi karena mereka disuruh-suruh, pada ambil.
Kita 5 orang, dengan dia 6. Yang satu ambil sampai 80 juta belanjanya. Yang satu, saya nggak beli satu kos pun nggak. Jadi saya nggak pembelian. Terus saya gesek, 300 lebih. Hah? Baru saya rasa bersalah. Terus saya beli catatan. Ada struk, saya beli catatan. Si ini. Ngapain kau beli catatan, kata orang itu? Jangan, nggak enak. Nanti kapan lagi saya beli catatan. Kok ini makan mahal sekali ya? Kalau makan kayak gini, keluarga saya bisa makan 3 bulan ini. Kok kita mahal sekali? Ini orang-orang udah ngumpul semua. Ayo saya nggak tahan, saya balikin lagi. Ini saya balikin. Kartu kamu kenapa? Aduh, nggak enak. Nggak enak, saya nggak enak. Karena saya bagian gesek. Kenapa? Adik percaya kartu saya pegang. Dia kasih tahu, ini loh. Saya udah berubah, pakai tangan lagi kamu. Aduh. Jadi kalau apa-apa dengan uang itu, saya tahu kan ATM-nya. Kalau apa-apa kan saya bisa dianggap memanipulasi atau mengambil itu kan. Saya nggak mau. Saya balikin lagi. Jangan. Justru kan itu kita teman, jadi saya percaya. Jangan. Kamu percaya tapi ini kartu kau pegang. Saya balikin karena di balik kita nggak sempat lama, mungkin bagus begitu. Kalau lama, aduh berapa banyak bisa habis. Dia waktu nginap di Hotel Kempinski Jakarta, dia nginap 2 bulan, habis 38 M. Wah, dia tuh lagi stres, jadi keluarin uangnya. Dan saya diajak tidur di paling atas itu. Ada lapangan untuk helipad. Di sebelah itu SBO waktu saya suka tidur sebelah sini, kita sebelah sini. Satu malam itu 15 juta. Dia di sebelah, saya di sebelah. Aduh, kamarnya gede, seperti ini lah kamarnya. Lengkap sekali. Itu paling, itu ada 2 kamar, satu dipakai SBY biasanya untuk presiden. Ini pakai kita di sini. Waduh, saya pikir ini sampai pagi saya nggak tidur karena saya tidurnya. Menunggu aja ke saya. Kamu tidur sana, saya tidur sana. Tapi, aduh, dia sudah kasih gitu. Akhirnya saya pulang ke Bandung, mereka berangkat ke Hong Kong dengan satu teman. Mereka bertiga, saya pulang. Kalau saya diajak rencana, saya pelayan, udah paling jangan ada jadwal di orang tua murid Cimahi. Jadi saya mau diajak jangan saya bilang dan udah bapak nanti dong, udah Pak kapan nanti alasan sakit, jangan bohong, masa bohong. Nanti kalau sakit benar gimana? Jadi saya pikir-pikir, ya Tuhan, saya itu masuk saya kenapa saya dihormati. Saya pertama kali hidup bawa mobil itu seperti mobil presiden. Ya, Mercy S350. Coba, Triptonic. Wah, saya senang sekali bawa mobil. Saya bangga sekali, saya foto-foto di mobil itu. Menjalan Kempinski, dia bilang, kamu turun. Saya di belakang, dia yang bawa depan. Terus begitu sampai di tempat depan, dia bilang, kamu tunggu ya. Ya udah, saya polos kan, saya nggak ngerti. Dia bicara ke Pak, tahu-tahu manajer hotel keluar dan hormat ke saya, Pak. Dan lift khusus kan, saya di guidance dan dia punya staff itu yang pakai seragam bawah itu. Saya pikir ada yang aneh. Saya tanya, itu kenapa jadi begitu? Saya bilang, kamu bos saya. Ya pasti lah. Dia jadi hormati saya, tapi saya dia bilang, Pak, itu perlakuan yang istimewa, itu bos saya di belakang. Saya nggak tahu kan. Coba, dia pasti lagi hormat juga dipilih itu bosnya. Padahal saya nggak tahu itu terjadi. Coba, karena percaya saya, tapi saya takut kepercayaan seperti itu terlalu berat untuk diterima, dijalani terlalu berat. Bayangin dikasih satu kartu, yuk gesek aja kalau mau gesek. Saya merasa nggak enak, nggak nyaman. Nanti kalau saya tanya gimana? Pasti jujur dong, betul? Nah, gimana saya jawab? Nah, kalau saya jalan dia berdua aman. Tapi kalau ada orang ketiga di situ, ada yang gadis cantik, artis, terus dia telepon, saya bilang apa? Nah, gimana? Pak Tony? Ya Bu. Pak Tony di mana? Saya di sini, Nusa Dua. Berdua? Mas saya bilang berdua, ada satu. Itu yang saya takut. Jadi saya bilang, udah, ini kartu balikin. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Kalau boleh dia nggak ketemu saya lagi. Kenapa kalau ketemu begituan terus? Aduh. Jadi kalau kita hidup dalam terang, kita bisa saling percaya.
Ada satu keluarga yang saya layani, suaminya punya pacar, istrinya pacar. Gimana itu? Saya mau bela ini tuh bela ini, nggak bisa bela dua-dua. Repot. Itu repot sekali. Jadi mereka tidak bisa percaya. Kenapa? Karena dua-dua tidak hidup dalam terang. Tapi kalau kita menang, wah enak sekali, kita ngomong enak, nggak ada beban, plong aja. Kenapa? Karena nggak ada kita tutupi. Semuanya oke, semuanya baik, semuanya benar. Dan logika hidup dalam terang itu gini, kita harus hidup terang seperti dia, Yesus adalah terang. Itu logikanya, itu prinsipnya. Nah, sama dengan dikatakan begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau aku kudus, kamu harus kudus. Kalau enggak, kita nggak punya manusia. Aku terang, kamu terang. Kalau kamu gelap, kita nggak bisa punya manusia. Amin? Lanjut. Bagaimana kalau salah satu pasangan kita di dalam proses pernikahan tidak hidup dalam terang? Maka kita lah yang harus menjadikan diri kita sebagai terang Tuhan dalam hidupnya, agar rumah tangga kita bisa selamatkan. Cuma Tuhan menegaskan, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kau akan selamat, engkau dan istri serupamu. Nah, ini ayat ini tidak berarti kalau saya selamat, suruh keluarga saya otomatis selamat. Bukan begitu pengertiannya. Pengertiannya begini, kalau ibu-ibu dalam Yesus dan suaminya belum, pertanyaannya ialah apa yang kita lakukan? Diam-diamkah? Atau kita harus sampaikan tentang kebenaran ini kepada dia? Tidak mungkin kita diam. Kalau kita tahu sudah selamat, dia tidak. Masa kita ke surga, dia tidak ke surga? Maka kita ingin juga dia ikut ke surga. Nah, karena itu ada tanggung jawab untuk kita menyampaikan Injil ke dia. Orang seperti Yesus punya tanggung jawab untuk menyampaikan Yesus kepada pasangannya yang belum dalam Tuhan. Sehingga pasangannya pun oleh berita kita, oleh hidup kita menjadi percaya pada Yesus. Sehingga seluruh keluarga bisa diselamatkan karena kita yang dalam Tuhan itu yang punya tanggung jawab moral untuk bersaksi. Ya, kepala penjara Filipi itu kan dia yang pertama dilayani. Harusnya bunuh diri. Kenapa? Dia tahu bahwa seluruh penjara sudah terbuka dan pasti sudah kabur. Polisi katakan tidak, jangan celaka dirimu. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Nah, ini percayalah pada Tuhan Yesus, maka kamu dan sisi rumahmu akan selamatkan. Oh, kalau begitu Pak, jangan ke rumah saya, marilah ke rumah saya. Dan sampai ke rumah, wah, keluarganya dilayani. Dan zaman dulu kan anak-anak tidak satu. Jarang sekali anak-anak sekarang itu banyak seperti dulu. Kita dulu bersaudara, saya 7 dari satu ibu. Kalau dari 5 ibu, karena bapak saya menikah 5 kali, itu 57. Bapak saya itu juara dalam hal ini. Istri saya yang hidup 10, yang meninggal 2. Jadi kalau di total 12. Coba. Zaman dulu gitu. Malah Gideon anaknya berapa? Sekian puluh anak, bukan satu anak dan satu ibu. Gimana melahirkannya? Ibu-ibu kalau melahirkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 12 kali gimana? Kalau 15 kali bisa dimarahin sekampung ini, anak-anak tahu diri. Kenapa kita melahirkan dia repot? Dia kan dianggap nggak cocok sekarang, bahkan nggak menghormati Tuhan. Punya orang kok beranak terus tiap hari. Nah, di kampung begitu. Ya, kita yang hamil, dia yang tersinggung. Tapi zaman dulu keluarga besar. Saya dianggap keluarga kecil karena cuma 7 dan 1 ibu. Tapi kalau kita gabung, wah itu 1 jemaat itu. Cuma dikatakan bahwa kalau kita percaya Yesus, kita punya tanggung jawab moral kepada pasangan kita yang belum percaya Yesus. Karena itu saya beritakan Injil. Sehingga dikatakan satu orang selamat, maka seluruh bisa dengan Injil dan diselamatkan. Amin. Ini yang terakhir sekali. Ya, kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kita adalah garam dan terang dunia. Karena itu jadi terang buat pasangan kita. Minimal untuk keluarga kita. Amin. Minimal untuk ibu-ibu di sekitar sini. Amin. Jadi semua yang lama biarlah kita tinggalkan. Dan sekarang kita punya hidup yang baru dalam Kristus. Kenapa? Karena kita hidup dalam terang. Ingat, terang itu membuahkan kebaikan, terang itu membuahkan keadilan, dan terang itu membuahkan kebenaran. Amin. Kalaupun di luar sana gelap, ibu-ibu tempat ini
harus hidup dalam terang. Amin. Maka kebaikan, maka keadilan, maka kebenaran Tuhan akan menjadi perisai yang penting. Kalaupun ada situasi yang sulit, kita akan bangkit lagi dan berjuang. Amin. Karena ada proteksi Tuhan atas hidup kita. Kita tuh nggak ada apa-apa, kita tuh nothing. Tapi karena Tuhan Yesus menjaga kita, maka kita aman. Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita hidup terang, tadi itu kita punya fellowship, kita dalam damai, kita bisa saling percaya, kita bisa punya persepsi yang bagus. Kenapa? Karena di antara kita tidak ada sesuatu yang tidak baik, selalu baik. Jadi kalau kita bicara, orang percaya. Kenapa? Karena itu benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami semua supaya kami belajar hidup dalam kebenaran, agar kebenaran itu membawa kebaikan buat hidup kami, agar terang itu membuahkan kebaikan, membuahkan keadilan, dan membuahkan kebenaran. Urapi kami semua Tuhan, agar kami menjadi terang bagi suami, terang bagi anak-anak, terang bagi seluruh keluarga. Dalam kehidupan kami, terang itu terpancar, terang itu terpancar di seluruh keluarga kami. Dan Tuhan memberi kami banyak sekali kebaikan yang tidak bisa kami hitung, keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.